Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah kitab yang berjudul Mukhtasar Ihya Ulumuddin, yang dimana kitab Ihya Ulumuddin ini dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Adapun ringkasan kitab ini dikarang oleh Al-Habib Alawi bin Abi Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Di dalam kitab ini Al-Babus Sadis fi Asraris Siyam, di dalam bab ke-6 yang berkaitan tentang rahasia-rahasia berpuasa. Beliau Al-Habib Alawi bin Abi Bakar bin Muhammad As-Saggaf mengatakan dalam ringkasan kitab Ihya Ulumuddinnya bahwasanya tingkatan puasa itu ada tiga. Ada tiga tingkatan di dalam seseorang hamba berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang pertama, kata beliau, adalah shaumul umum, puasanya orang yang awam. Yang kedua, shaumul khusus, puasanya orang-orang yang khusus. Dan tingkatan yang ketiga adalah shaumu khususil khusus, tingkatan orang-orang yang spesial. Adapun maksud daripada shaumul umum, beliau mengatakan di dalam kitab ini, fahuwa kafful batni wal farji an qada'i syahwati. Yang dikatakan orang-orang yang berpuasa secara umum, tingkatan yang pertama, mereka adalah orang-orang yang menahan daripada perutnya dari makan dan minum, menahan kemaluannya dari menunaikan syahwatnya, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itulah tingkatan pertama. Mereka hanya tidak makan, tidak minum, dan tidak berjima di siang hari bulan puasa. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tingkatan shaumul khusus, tingkatan puasa yang khusus, yang dimana beliau mengatakan fahuwa kafus sam'i wal basari wal lisani wal yaddi wal rajuli wasairil jawarih 'anil atham. Yang dikatakan daripada tingkatan kedua shaumul khusus ini adalah bahwasanya seseorang hamba tersebut berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya puasanya itu terkait tentang menahan makan, minum, dan syahwatnya, tetapi puasa dalam tingkatan kedua ini, kata beliau, seorang hamba juga menahan pendengarannya dari pendengaran-pendengaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan pendengarannya daripada mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga kaful basari, menahan daripada pandangannya. Ketika dia berpuasa, dia tidak melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Ketika dia berpuasa, dia menahan pandangannya daripada melihat hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kaful yadi, dan di puasa yang tingkatan khusus ini juga, selain seorang hamba menahan pendengarannya, menahan pandangannya, dia juga menahan tangannya daripada memukul seseorang, menahan tangannya daripada menyakiti seseorang. Warrajuli, di sini juga dikatakan bahwasanya seorang hamba tersebut menahan kakinya, artinya dia tidak melangkahkan kakinya tersebut kecuali di tempat-tempat yang dimana tempat tersebut diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasairil jawarih 'anil atham. Bahkan di dalam tingkatan puasa yang khusus tingkatan kedua ini, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala mempuasakan seluruh anggota badannya daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang kedua ini lebih berat daripada tingkatan pertama. Tingkatan pertama tadi seorang hamba hanya menahan makan dan minum dan menunaikan syahwat daripada kemaluannya di dalam siang hari bulan puasa. Adapun tingkatan kedua ini, seorang hamba sudah mulai belajar daripada menahan seluruh anggota badannya daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tingkatan yang terakhir, tingkatan yang ketiga daripada tingkatan-tingkatan puasa yang ada adalah beliau mengatakan shaumu khususil khusus, puasanya orang-orang yang spesial. Bagaimana maksudnya? Beliau mengatakan, wa amma shaumu khususil khusus fahuwa shaumul qalbi 'anil himamid daniyah wal afkarid dunyawiyah wa kafuhu amma siwallah bil kulliyah. Beliau mengatakan bahwasanya yang dinamakan daripada puasa spesial itu adalah puasa hati dari setiap keinginan-keinginan yang rendah, puasa daripada pikiran kita dari perkara-perkara keduniawiyaan yang tidak ada sangkut pautnya dengan Allah, dan menahan daripada setiap daripada pikiran, hati, dan perbuatannya
daripada berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwasanya puasa tingkatan ketiga ini adalah puasa bagaimana senantiasa selalu kontinu mudawamah istiqomah terus seorang hamba tersebut berzikir kepada Allah, mengingat Allah, tidaklah dia berbuat sesuatu kecuali melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Al-Ghazali mengatakan tidaklah seorang hamba bisa untuk melakukan puasa tingkatan ketiga ini kecuali seorang hamba sudah bisa melakukan puasa tingkatan kedua, dan puasa tingkatan kedua ini tidaklah seorang hamba bisa mengerjakannya kecuali dia sudah bisa mengerjakan puasa tingkatan pertama. Bahkan beliau mengatakan puasa tingkatan ketiga ini hanya bisa dilakukan oleh para nabi dan para rasul dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka minimal kalau kita tidak bisa mengerjakan puasa yang spesial ini, menjadikan hati, pikiran, dan seluruh badan kita itu memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita tidak mengingat Allah atau lalai dari Allah, bahkan bermaksiat dari Allah, itu batal puasa kita. Minimal kita belajar untuk menunaikan puasa kita ini dengan kategori puasa tingkatan kedua, menjaga seluruh anggota badan kita daripada maksiat kepada Allah. Tidak hanya kita menjaga makan dan minum dan syahwat kemaluan kita dari apa yang sudah dilarang oleh Allah di dalam bulan puasa. Demikian faedah puasa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.